Pemirsa, saat Ramadan tiba, banyak orang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan ibadah puasa. Di samping kewajiban menjalankan sembahyang 5 waktu, dalam bulan Ramadan umat Islam diwajibkan pula menjalankan sholat taraweh yang waktunya setelah melakukan sholat Isya. Artis Mayang Sari, Ratna Listi, dan Primus memiliki pengalaman menarik tentang sholat taraweh ini. Berikut kisah mereka. Oh, jangankan terawih subuh aja kita senang ya. Soalnya kan Pemirsa, kita mengenal sosok Wanda Hamidah hanya sebagai model dan aktivis politik. Tetapi di balik itu, Wanda juga gambaran seorang anak muda yang peduli pada anak-anak generasi penerus. Lewat Yayasan Azara, Wanda memiliki 82 anak asuh yang terdiri dari anak yatim piatu dan anak-anak jalanan. Pemirsa, gadis yang berada di tengah anak-anak ini adalah Wanda Hamidah. Sejak setahun yang lalu, Wanda menjadi pengurus Yayasan Azara, yayasan yang mengurus anak-anak yatim piatu dan anak-anak jalanan. Menurut gadis berdarah Ambon Betawi ini, ia telah lama menyimpan obsesi membantu anak-anak terlantar. Sebenarnya dari dulu sih udah punya niatan gitu, pengen bantu mereka gitu, yang ya anak-anak yang kurang mampu, terutama anak yatim dan duafa tuh udah niatnya dari dulu gitu. Cuma ya mungkin alhamdulillah tiba-tiba ada yang ngubungin saya gitu ya. Teman saya namanya Nia gitu ngubungin saya, nggak kenal sebelumnya gitu, ngubungin terus mau nawarin saya jadi orang tua asuh. Terus wah kebetulan nih dalam hati saya, terus saya langsung ke rumah tuh anak gitu. Ternyata memang memprihatinkan gitu, kehidupan kondisi ekonominya memprihatinkan. Terus saya dikasih lihat rapotnya bagus-bagus gitu, dan saya mulai terenyuh gitu, tergerak melihat sendiri keadaan ekonomi mereka, rumah mereka, dan prestasinya bagus. Saat ini Wanda memiliki 3 anak asuh yang secara resmi berada dalam tanggung jawabnya, terutama dalam membiayai sekolah mereka. Alhamdulillah sih karena Wanda udah punya penghasilan sendiri gitu, dan penghasilan Wanda alhamdulillah untuk bayar biaya sekolah mereka cukup lah gitu. Maksudnya Wanda nggak menemui kesulitan, maksudnya untuk kantong ya, terutama kantong mahasiswa ya, kira-kira satu orang tuh 25.000 per bulan gitu. Jadi kita sisihin dikit, nggak jajan sehari deh gitu kan, 20.000 gitu. Jadi alhamdulillah bisa. Wanda sendiri berharap dapat membiayai anak asuhnya itu sampai ke perguruan tinggi. Insya Allah sebisa mungkin sampai batas maksimal kemampuan Wanda, dan ya syarat utamanya ya mereka harus mempertahankan prestasi mereka gitu. Dapat sekolah negeri yang bagus, dapat SMP negeri, sampai kalau mereka insya Allah mereka nanti yang masuk ke universitas negeri, insya Allah Wanda mudah-mudahan masih dikasih rezeki Tuhan untuk biayai mereka. Selain menjadi ibu asuh, Wanda juga sibuk kuliah dan aktif dalam kegiatan Partai PAN. Lalu bagaimana cara gadis cantik satu ini membagi waktu dengan anak-anak asuhnya? Sama anak asuhnya biasanya kita setiap ada program mulai sibuk gitu ya, pengurus, panitia sibuk. Tapi kalau nggak ada program biasanya saya nyempetin seminggu sekali itu di hari Sabtu untuk survei anak asuh, untuk melihat keadaan mereka. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi bulan suci Ramadan akan segera berakhir. Inilah rangkaian terakhir dari acara Cinta Ramadan Cek dan Recheck. Hari Rabu lalu, sejumlah artis hadir di Masjid Pondok Indah untuk mengikuti safari Ramadan yang diselenggarakan Cek dan Recheck. Mereka menuturkan bagaimana perasaan mereka melaksanakan tarawih dari masjid ke masjid. Pemirsa, saat Ramadan tiba, banyak orang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan ibadah puasa. Di samping kewajiban menjalankan sembahyang 5 waktu, dalam bulan Ramadan umat Islam diwajibkan pula menjalankan sholat taraweh yang waktunya setelah melakukan sholat Isya. Artis Mayang Sari, Ratna Listi, dan Primus memiliki pengalaman menarik tentang sholat taraweh ini. Berikut kisah mereka. oh, jangankan terawih subuh aja kita senang ya. Soalnya kan kalau kita habis sahur terus subuh jalan ke masjid kan ramai orang gitu. Ya udah genit juga sih sambil ngecek. Gitu. Untuk aku tuh pengalaman yang paling seru ya. Waktu kecil biasanya sholat tarawih suka di sekolah ya, SMP gitu. Terus aku masih ingat waktu itu disuruh ngumpulin tanda tangan. Jadi supaya setiap malam tarawih harus lengkap tuh, misalkan hari pertama sampai hari ke-30 tuh harus ada tanda tangan imam. Jadi waktu itu masih berdasarkan kewajiban aja, sama guru disuruh minta tanda tangan imam, ya udah. Jadi motivasinya datang sholat tarawih itu cuma minta tanda tangan imam, bukan minta ridha Allah gitu. Datang sholat tarawih itu selain pengen sholat tarawih, ketemu teman-teman, juga
ada yang ini, ada yang dikecengin gitu. Ada cowok yang ditaksir sholat tarawih di situ, ya udah sholat tarawih rajin gitu. Pengalaman menarik begini, waktu kecil orang lagi sujud kakinya ditarik gitu sama saya ya, terus atau lagi misalnya lagi dolin amin, amin kan barengan ke itu jamaah, habis itu mereka amin saya baru ngomong dia amin, semua pada ketawa kayak gitu. Itu sudah dosa. Sholat tarawih memang menjadi suatu kewajiban yang menyenangkan bagi seluruh umat Islam, terutama di masa kanak-kanak seperti yang dialami oleh ketiga artis ini. Lalu mulai kapankah mereka serius menekuni sholat tarawih? SMA. SMA tuh benar-benar belajar agamanya kayaknya 180 derajat gitu loh. Jadi yang tadinya nggak tahu bahwa yang dilakuin tuh salah, pas SMA jadi tahu. Mulai remaja ya mulai sadar bahwa itu adalah ini kan benar-benar harus didahulukan itu salatnya, itu sunat tapi didahulukan. Penyanyi Mayang Sari melewati masa kanak-kanak di kota kelahirannya Purwokerto, sementara Ratna Listi di kota Malang. Namun semenjak menjadi artis dan menetap di Jakarta, kedua wanita ini mengaku kebiasaannya menjalankan sholat tarawih mulai terganggu. Ya pokoknya praktis sejak aku udah menetap di Jakarta ya. Itu udah nggak taraweh lagi gitu. Kan kalau taraweh kan katanya buat perempuan juga kan nggak wajib kan. Jadi ya yang penting 5 waktunya itu kita jalanin bener, itu aja sih. Jujur saya akui bahwa di Jakarta ini untuk sholat tarawih tidak full gitu 30 hari. Soalnya biasanya kita walaupun bulan puasa tetap aja kegiatan, tetap syuting sampai malam juga tetap. Kalau ada waktu aja kita biasanya sholat tarawih di masjid dekat rumah saya di Radu Dalam. Kalau misalkan nggak sempat, kita sholat tarawihnya di rumah sendiri. Lalu bagaimana dengan bulan puasa tahun ini? Saya selama bulan puasa ya saya yang wajib aja deh. Saya jalanin puasanya, saya jalanin sholatnya. Untuk tarawehnya maaf enggak. Saya alhamdulillah sampai sekarang sholat terus walaupun sendiri gitu. Kalau nggak terjadi apa-apa ya, misalnya dari SMA itu di SMP kelas 3 itu saya belum batal sholat taraweh sampai sekarang. Tapi kalau yang sekarangnya ini sendiri dilakukan, bukan jamaah, itu aja alhamdulillah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1420 Hijriah, sejumlah artis membuka lahan baru dengan menjual pernak-pernik kebutuhan Lebaran. Dan minggu lalu, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, mereka mengikuti artis fair guna menjual barang produk dagangannya. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri selain menyimpan makna yang dalam bagi umat Islam, juga menghadirkan nuansa yang berbeda pada hari-hari yang lain. Pada hari kemenangan ini, semua ingin tampil dengan pakaian serba baru dan makanan yang melimpah ruah. Itu sebabnya banyak artis yang memanfaatkan momen penting ini dengan berjualan kebutuhan Lebaran. Bersama Femi Enterprise, minggu lalu sejumlah artis mengikuti artis fair. Ceritanya itu ibuku tuh koleksi kain-kain inilah, sutra-sutra gitu, terus bordiran juga gitu. Nah terus si Femi tuh tahu gitu, nah, terus dia ngajakin, ya udahlah, kebetulan kan ya inilah bernuansa Lebaran gitu. Saya sangat tertarik dari dulu, cuman dulu belum ada yang ngajak. Nah kebetulan Femi juga ngajak saya dan saya juga memang tertarik gitu loh. Saya juga menawarkan diri, Fem saya pingin dong ikutan basar-basar gitu buat kesibukan saya. Kebetulan saya lagi gak ada syuting kan, saya lagi break sama habis Lebaran baru syuting lagi. Memang sih setiap Femi ngadain artis fair memang tujuannya sama, supaya artis juga bisa tetap berjualan, terus para penggemar juga tetap bisa bertemu dengan para artisnya gitu. Cuma memang kali ini kebetulan kan temanya udah mau menjelang Lebaran. Jadi sekarang banyak banget artis yang jual baju muslim gitu. Produk dagangan para artis ini memang beragam, namun semuanya tidak lepas dari pernak-pernik kebutuhan Lebaran. Macam-macam ya, dari yang udah ada misalnya kayak baju yang kemban-kemban banyak gitu, cuman karena lagi mau Lebaran kita keluarin baju muslim. Yang dijual di sini ya ada parcelnya temanya kan emang di sini apa sih Idul Fitri ya. Jadi parcelnya selain biasanya kan cuma T-shirt gitu-gitu, terus ini dibuatnya lain, isinya ada Al-Qur'annya, ada sajadahnya, ada mukena, terus ada tasbihnya juga. Aku tas dari mulai untuk ABG sampai untuk ibu-ibu muda, kemudian ada sendal-sendal wanita gitu, sekarang kan lagi tren ya. Terus ada kalau untuk anak mudanya baju-baju kardigan gitu, ada baju muslim juga. Menjual baju-baju yang
casual ya, yang casual, yang kayak gitu, yang banyak animal printnya, terus kemudian baju-baju yang sedang up to date, yang ya kayak yang Anda saksikan sendiri beginilah baju-bajunya. Barang dagangan artis diidentikan dengan harga mahal. Tetapi ketika disinggung masalah ini, para artis justru membantah. Murah-murah deh, kalau nyokap gua mah jualan kayak main-main gitu ya, kayaknya ngambil untung juga nggak banyak. Murah kok, kain-kain sutra cuma berkisar 300, yang paling mahal juga 650 gitu. Aku kalau baju mulai dari 90.000. Kalau kardigan, kalau tas-tas gini kita mulai dari 185. Tapi kalau misalnya bulan puasa gini kan additional, aku bikin mukena yang satu set sama sajadah sama tasnya gitu. Tapi itu biasanya setiap bulan puasa sampai lebaran aja. Paling mahal 500.000, paling murah 25.000. Dan harganya murah-murah ya. Baju muslim kita aja masih 120, 130 gitu. Walau sebagian besar harga dagangan mereka berkisar 100.000 ke atas, tetapi minat masyarakat terhadap dagangan para artis ini tetap besar. Justru Femi bingung ya, kan katanya lagi Krismon. Lagi Femi ini kan Femi artis fair yang ke-7. Dari artis fair Femi pertama itu lagi sedang-sedangnya Krismon tuh Mbak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu sedang-sedangnya Krismon. Mungkin sekarang Krismon udah agak lewat kali ya. Jadi kemarin-kemarin itu yang Krismon. Tapi nggak ada Krismon, Femi tuh pembeli tetap aja membludak gitu. Terus penjualan teman-teman Femi yang para artis juga katanya bagus Fem, bagus gitu. Tandanya mana Krismon, tandanya memang banyak orang kaya kali di Indonesia. Mereka mungkin ya salah satu mungkin karena beli karena ada branded kita gitu, atau mungkin karena harganya mungkin lebih terjangkau, atau karena mungkin kalau saya bikin sendiri kan nggak ada yang samain.